Baik, kita awali informasi hari ini pemirsa. Seorang pria tiba-tiba mengamuk dan merusak CCTV serta atap rumah warga di Goa, Sulawesi Selatan. Warga pun terpaksa mengikat tangan pelaku karena terus berusaha untuk melakukan pengrusakan. Diduga pria tak dikenal tersebut mengalami gangguan jiwa. Warga Kelurahan Pacinonggang, Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini terpaksa mengikat tangan seorang pria tak dikenal setelah kedapatan memanjat pagar dan merusak atap seng hingga CCTV di rumah warga. Pria yang belum diketahui identitasnya ini terus mengamuk dan berusaha menyerang warga. Petugas kepolisian setempat yang menerima laporan langsung ke lokasi dan mengamankan pelaku ke mobil polisi. Sejumlah warga bahkan geram melihat aksi pelaku. Dalam kondisi tangan masih terikat, pelaku langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut pemilik rumah, pelaku masuk di pekarangan dengan memanjat pagar belakang. Setelah berada di dalam pekarangan, pelaku terus mengamuk dan merusak lampu teras serta CCTV. Dia lampu narusak sama CCTV. Oh, mengamuk di dalam rumah tak? Tidak dimasuk di dalam rumah, di teras. Karena didapat itu. Oh. Tapi sebelum masuk di rumah warga masih sempat berteriak di sekitar rumah yang dia masuki. Pelaku kini menjalani perawatan karena terluka akibat mengamuk saat diamankan oleh warga. Polisi pun akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku di rumah sakit. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Puluhan hektar hutan jati di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terbakar. Kencangnya angin dan juga kondisi lahan yang kering membuat api dengan mudah meluas. Jati ini sampai dalam sana. Ya Allah, udah punya jatinan ada suka melapor ki. Beginilah detik-detik puluhan hektar hutan jati di kawasan Desa Serading, Kecamatan Boyo Hilir, Kabupaten Sumbawa terbakar. Kebakaran hutan yang terjadi mulai Rabu sore kemarin terus meluas hingga mendekati permukiman warga pada Rabu malam. Guna mengantisipasi penyebaran api, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil damkar. Meski demikian, belum diketahui pasti dari mana sumber api pertama kali muncul. Saat ini api tidak terlokalisir di saluran, kemudian tinggal kita menunggu bola api apakah lari ke arah karena masih di dalam lahan, kendaraan tidak bisa masuk ke sampai sana, jadi tinggal kita menjaga di pemukiman dulu. Selain petugas damkar, upaya pemadaman juga dilakukan personel TNI Polri. Mengingat lokasi kebakaran berada pada di antara 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Unter Iwes. Butuh waktu berjam-jam untuk memadamkan kobaran api. Hal ini disebabkan kencangnya angin serta kondisi lahan yang kering akibat kemarau. Pada Kamis pagi, akhirnya kobaran api berhasil dipadamkan. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, BMKG menyebutkan suhu yang lebih dingin di sejumlah wilayah Indonesia juga diakibatkan posisi matahari yang kini berada di bagian utara Khatulistiwa atau ekuator. Ya, suhu dingin akan dirasakan oleh kawasan di bagian selatan ekuator yang lebih sedikit terpapar sinar matahari. Namun BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai datangnya musim kemarau karena sebagian wilayah yang telah masuk dalam musim panas atau kemarau rawan terjadi kekeringan. Kami yang suhunya berkisar antara 17 hingga 20 derajat Celcius itu adalah di wilayah Indonesia, rata-rata di Indonesia bagian selatan, ekuator. Seperti di wilayah dari mulai Jawa, sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kemudian juga wilayah-wilayah yang tadi saya katakan memiliki penerimaan radiasinya, sudut datangnya lebih jauh gitu ya, karena posisi matahari yang berada di belahan bumi utara. Polisi meringkus komplotan penipuan dengan modus gendam di Yogyakarta. Ya, para pelaku tega menipu seorang wanita lansia dan menguras uang korban di ATM hingga ratusan juta rupiah. Tersangka LUU alias Syarif, warga asal Kemayoran, Jakarta, serta NY alias Yusuf, warga asal Parepare, Sulawesi Selatan, ditangkap dan digelandang ke Mapolresta Yogyakarta. Keduanya merupakan komplotan penipuan dengan modus gendam lintas provinsi. Kedua tersangka berhasil diringkus setelah menguras uang ATM milik Arahmiani, 63 tahun, sebanyak 448 juta rupiah.
Modus operandi pelaku seolah-olah sebagai dermawan yang akan memberikan bantuan dan berjanji memberikan 20% dari nilai bantuan kepada korban. Kasat Reskrim Polres Yogyakarta, Kompol Probo Satrio, menyatakan para pelaku juga mengajak korban berputar-putar wilayah Yogyakarta dan meminta untuk mengecek ATM korban. Saat di mesin ATM, pelaku menukar kartu setelah sebelumnya melihat nomor PIN dari ATM korban. Perkaranya adalah tindak pidana penipuan atau pencurian dengan modus gendam. Modus operandinya bahwa pelaku seolah-olah sebagai dermawan yang akan memberikan bantuan, kemudian menawarkan ke korban untuk membantu dengan janji akan mendapatkan keuntungan 20% dari nilai bantuan. Namun tanpa sadar korban diminta mengecek kartu ATM-nya apakah masih aktif atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui nomor PIN dan saldo yang ada di ATM korban. Dan dalam perjalanan akhirnya kartu ATM korban bisa ditukar oleh pelaku dan pelaku melakukan transaksi dengan kartu ATM milik korban. Selain di Yogyakarta, komplotan gendam tersebut juga telah beraksi di Bogor, Bandung, dan Jakarta. Selain sejumlah kartu ATM dan telepon genggam, polisi juga menyita uang tunai hasil penipuan sebagai barang bukti. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 378 dan 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Mantan Presiden sekaligus calon Presiden resmi Donald Trump dijadwalkan memberikan pidato di Konvensi Nasional Partai Republik 5 hari setelah insiden percobaan pendepakannya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA, Randy Wicaksana yang melaporkan langsung dari Milwaukee, Wisconsin. Ya Randy, kapan tepatnya Trump akan memberikan pidatonya dan apa saja yang nanti akan disampaikannya? Selamat petang waktu Milwaukee, Wisconsin. 1 jam lagi kurang lebih kita akan mendengarkan Donald Trump, seorang mantan presiden yang kini secara resmi akan dinominasikan oleh Partai Republik sebagai calon presiden Partai Republik, akan memberikan pidatonya di gedung yang ada di belakang saya ini, Pfizer Forum di Milwaukee, Wisconsin. Anda bisa saksikan mungkin di belakang saya ada tulisan besar. Tulisannya kalau tidak kelihatan itu adalah Trump 2024, Trump 2024, merujuk kepada Donald Trump yang maju dalam kontestasi Pilpres AS 2024. Tentunya saya menghadiri sebuah konvensi Partai Republik yang dihadiri semua dari pendukung Partai Republik dan juga tentunya pendukung Donald Trump yang hari Senin kemarin mendapatkan lebih dari 2.300 suara delegasinya untuk mencalonkan Trump sebagai nominasi resmi Partai Konservatif AS ini. Dan 1 jam lagi adalah momen di mana Trump seharusnya akan menerima secara resmi penominasian tersebut dan nantinya namanya akan masuk ke dalam kotak suara yang akan dipilih warga AS November mendatang. Trump juga sudah mengumumkan siapa pasangannya yang akan juga melaju sebagai cawapres, yakni seorang senator asal Ohio berusia 39 tahun. Dan apa saja isi pidato yang akan disampaikan Trump nanti, ini yang masih menjadi misteri. Yang pasti ini menjadi momen yang cukup diantisipasi secara luas oleh warga Amerika Serikat dan juga media-media. Kenapa? Karena semenjak uji coba pembunuhannya 5 hari lalu, ini akan menjadi momen pertama kali Trump muncul di muka publik dan bicara. Trump pertama kali muncul di muka publik di layar-layar TV nasional Amerika Serikat pasca penembakan pada hari Senin kemarin saat konvensi dimulai pada hari pertama, mengenakan sebuah perban di telinga kanannya. Dan mendadak, ini ada layar kaca bisa saksikan ya. Dan mendadak ini juga menjadi sebuah semacam ikon yang ditiru oleh para pendukung Donald Trump di konvensi yang datang ke konvensi ini. Jadi saya seharian mengamati banyak juga para pendukung Donald Trump yang juga ikut-ikutan menggunakan perban di telinga kanannya, bukan karena mereka terluka, tapi menjadi sebuah simbol atas selamatnya Trump dari momentum tersebut. Dan Trump pada hari Minggu kemarin sempat berbicara kepada salah satu koran Amerika Serikat bernama Washington Examiner yang menyebut bahwa telah mengubah sedikit isi dari draft naskah pidatonya. Salah satunya ia bilang akan menyampaikan pesan-pesan persatuan yang akan bisa kita verifikasi 1 jam mendatang ketika ia mulai berbicara di podium di gedung di belakang saya di Milwaukee, Wisconsin.
Soekar. Ada pidato yang akan disampaikan oleh Trump di tengah momentumnya yang baru saja ada insiden penembakan. Apakah ini menjadi sorotan tersendiri atau tekanan tersendiri dari kubu Demokrat, khususnya dari Joe Biden? Apakah Joe Biden memang sudah ada langkah-langkah untuk mengantisipasi tekanan juga sorotan publik di isu-isu akhir-akhir ini, Randy? Kalau dari Partai Demokrat nampaknya mereka menghadapi isu yang lebih besar ya dibandingkan soal penominasian Trump yang memang sudah nggak kaget lagi. Orang-orang pada dasarnya di Amerika Serikat sudah tahu Partai Republik akan diwakili oleh Donald Trump dalam kontestasi Pilpres AS tahun ini. Yang sekarang lagi labil adalah soal suara-suara nyaring dari internal Partai Demokrat jika partai lawan dari partai politiknya Republik mengenai apakah sebagai Joe Biden ini benar-benar dinominasikan untuk maju dalam Pilpres AS mewakili Partai Demokrat. Ini muncul ketika debat pada bulan lalu yang disiarkan oleh CNN antara Trump melawan Joe Biden, dan orang-orang mengkritik dan menilai bahwa performa Joe Biden pada saat itu tidak prima. Dan banyak dikaitkan dengan usia Biden yang memang sudah senja. Biden ini usianya 81 tahun, jadi memang sudah tergolong dalam kategori manula. Dan banyak yang menilai bahwa usia tersebut mempengaruhi performa Biden dalam kontestasi Pilpres yang tentunya ketat ya dan sangat kompetitif melawan seorang sosok Donald Trump yang terkenal sangat vokal. Dan sudah banyak tokoh-tokoh dari internal Partai Demokrat yang cukup berpengaruh dan terkenal, sebut saja seperti George Clooney, seorang aktor Hollywood yang namanya sudah dikenal secara internasional, telah menyuarakan keinginannya agar Joe Biden jangan dinominasikan. Mari kita cari sosok lain untuk berkontestasi dalam Pilpres AS tahun ini. Dan hari ini koran Washington Post, sebuah koran yang juga cukup ternama dan berpengaruh di Amerika Serikat, mendapatkan informasi dan memberitakan bahwa Barack Obama juga telah menyuarakan kekhawatirannya terhadap kondisi Joe Biden yang dianggap kurang prima untuk kembali berkontestasi dalam Pilpres AS di usianya senja ini. Dan kebetulan juga saat orang-orang bicara soal kesehatannya, hari ini Joe Biden diumumkan positif COVID-19. Dan ia di usia yang memang dalam kategori riskan jika terkena COVID-19. Tapi sudah ada pernyataan dari tim medis kepresidenan bahwasanya Joe Biden dalam kondisi baik, gejalanya ringan berkat vaksin terupdate yang sudah disuntikan pada bulan September lalu. Baik Randy, kita kembali ke Donald Trump sendiri. Ini jika kita bicara soal kasus penembakan Trump yang Senin lalu itu, apakah sudah ada perkembangan mungkin terkait investigasinya? Kan kita sudah mengetahui kalau identitas dari penembaknya sudah diketahui. Lalu investigasi lanjutannya apakah sudah ada hasil? Gitu ya? Iya. Perkembangannya masih seputar motivasinya apa ini yang juga kemudian masih menjadi misteri ya. Dan memang sudah banyak bermunculan di sosial media asumsi-asumsi dari masyarakat yang menduga-duga apa yang terjadi, apakah ini konspirasi, siapa pelakunya, apa motivasinya. Dan sejauh ini FBI masih memimpin jalannya investigasi, dan Joe Biden bahkan sudah berbicara setidaknya 3 kali terkait insiden penembakan ini. Ia mengumumkan kepada masyarakat, stop assuming, jangan berasumsi. Mari kita biarkan FBI untuk bekerja, karena memang agak bahaya kalau misalnya dibiarkan orang-orang berasumsi dan banyak teori liar yang berkeliaran di sosial media. Sejauh ini FBI kepada media telah mengumumkan bahwa telah melakukan investigasi ke kediaman dari sang pelaku. Sekedar pengingat, pelakunya adalah seorang pria kulit putih yang tergolong muda, masih usia 20 tahun. Ia terdaftar sebagai seorang pemilih Partai Republik, partainya Trump. Namun ada riwayat pernah melakukan donasi terhadap Partai Demokrat saat ia berusia 17 tahun. Jadi belum diketahui secara pasti apakah motif politik. Dan FBI terakhir kepada media sempat berkata bahwa mereka melihat kepada potensi terorisme domestik. Tapi lagi-lagi ini sebuah hal yang masih perlu diinvestigasi lebih jauh. Jadi kalau ditanya perkembangannya apa, belum ada perkembangan berarti yang bisa kita ketahui selain profil dari sang penembak yang memang adalah seorang pria muda berkulit putih tinggal di Pennsylvania. Baik, terima kasih Randy Wicaksana melaporkan langsung dari Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung dengan Sindo Today hari ini. Pemirsa, Anda masih di Sindo Today. Seorang pengendara motor nyaris menabrak polisi di Cawang, Jakarta saat razia operasi Patuh Jaya. Dalam razia terjaring puluhan pengendara roda 2 dan juga pengendara roda 4.
Melintas di jalur bus Transjakarta di kawasan Jalan MT Haryono Cawang, Jakarta Timur. Pengendara sepeda motor ini sengaja berhenti di depan bus Transjakarta setelah melihat petugas gabungan menggelar razia Patuh Jaya. Pengendara sepeda motor ini tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi dan menerabas barisan petugas kepolisian hingga nyaris menabrak seorang petugas. Kenapa masuk jalur busway? Nggak tahu ada operasi zebra. Mas nggak tahu nih ada operasi Patuh Jaya nih. Belum tahu. Kenapa alasannya belum tahu? Kan udah dihimbau sama pihak dari kepolisian. Belum lihat beritanya. Dalam razia operasi Patuh Jaya ini yang digelar Dirlantas Polda Metro Jaya, puluhan pengendara roda 2 dan roda 4 dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000 karena melintas di jalur bus Transjakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita sudah bergabung dengan Brigadir Medina di studio NTMC Polri. Ya, Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Baik, terima kasih rekan Aulia dan Cikal, dan juga selamat pagi pemirsa. Merbare aktivitas pagi hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di beberapa titik wilayah Indonesia. Untuk yang pertama, kita pantau dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan mengarah ke Semanggi ataupun Tebet dan juga Manggarai saat ini terlihat ramai dan juga lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan saat ini terlihat adanya petugas kami yang sedang mengatur arus lalu lintas di kawasan tersebut. Kemudian arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok juga yang akan mengarah ke Tebet Manggarai saat ini dalam situasi ramai lancar. Kecepatan kendaraan di kawasan tersebut dapat ditempuh berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang Dago, Bandung, di mana arus lalu lintas dari arah Paster yang akan mengarah ke Suropati yang melalui jalur arteri saat ini dalam situasi kondusif lancar. Belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan tersebut. Kemudian arus lalu lintas dari arah Paster yang akan mengarah ke Suropati melalui flyover Pasopati saat ini terlihat ramai dan juga lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah Juanda Atas yang akan mengarah ke Juanda Bawah. Diimbau kepada para pengendara khususnya roda 2 untuk mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, di mana arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini terlihat ramai dan juga lancar, dan kendaraan di kawasan tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali, di mana arus lalu lintas dari arah kampus Unut ataupun Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dan juga sebaliknya saat ini sudah nampak terjadinya peningkatan volume arus kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kemudian arus lalu lintas dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Penambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan pemirsa, dikarenakan adanya persimpangan pada kawasan ini, kami selalu menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan.
Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 171 kasus laka lantas dengan rincian 29 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 190 luka ringan. Dari 171 kasus laka lantas tersebut, 97% terjadi di jalan nontol. Dan perlu kami informasikan, terhitung dari tanggal 15 hingga 28 Juli 2024 sedang dilaksanakan operasi patuh di seluruh Indonesia. Mari tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia Emas. Dan bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Gibran Rakabuming Raka berpamitan dengan warga Solo usai mundur sebagai wali kota Solo. Dirinya juga menyerap aspirasi warga terkait masalah di kota Solo yang belum rampung selepas kepemimpinannya. Pasca mundur dari wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri berpamitan dengan warga Solo. Gibran juga menyerap aspirasi dengan mengunjungi dan berbincang bersama warga. Meski telah menjabat selama 3 tahun sebagai wali kota Solo, namun ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah penanganan rumah kumuh. Memang masih banyak PR-nya, makanya kita banyak menggandeng pihak swasta. Ini ada pihak swasta, kalau kita nanti habis ini ke Mojo juga banyak melibatkan swasta. Ya, ini memang jadi tanggung jawab bersama, jadi kolaborasi antara Pemkot, keluarin RTH, lalu dari swasta juga mungkin. Ini apakah ke depan juga akan dibawa ke pusat masalah ini, pembahasan mungkin? Itu kan terus berjalan. Waktu saya kemarin 2 minggu lalu sama Pak PJ Gubernur DKI kan juga sama juga permasalahannya ya. Gibran mendatangi beberapa lokasi permukiman, diantaranya di Kelurahan Pajang, Kelurahan Joyosuran, dan Kelurahan Mojo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Setelah ramai kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memangkas anggaran makan siang gratis menjadi Rp7.500 hingga Rp9.000 per anak. Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, buka suara. Sudah ideal itu segitu dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat, termasuk Solo. Hari Senin ada uji coba makan siang gratis ya. Nanti saya ajak ya hari Senin. Berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari 15.000. Belum ada kepastian untuk pengurangan ini ya. Artinya selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana Mas? Saat ini jalan lancar ya, dan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal, tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silakan disampaikan ke kami. Sudah ada. Itu belum nanti teman-teman media Solo, wartawan Solo nanti saya ajak ya uji coba minggu depan ada di Solo ya. Berarti yang disampaikan Pak Erlangga kemarin belum final Mas. PDI Perjuangan membuka peluang untuk mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pilgub Jakarta. Majunya Ahok masih harus menunggu keputusan Megawati yang akan segera menggelar rapat bersama pengurus DPP PDI Perjuangan. Peluang Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta semakin menguat. PDI Perjuangan selaku partai tempatnya bernaung pun mulai bersiap untuk ajukan kader sendiri dalam Pilgub Jakarta. Karena Pak Jakarta ini etalase dari DPP. Sorot mata tertuju ke Jakarta. Daya tariknya luar biasa. Maka
elektabilitasnya sangat mengejutkan. Itu potensial bisa mengalahkan Anies. Namun, keputusan Ahok untuk maju dalam Pilkada Jakarta masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rencananya Megawati akan segera mengumpulkan sejumlah pengurus DPP PDIP untuk rapat penentuan nasib Ahok. Namun, sejumlah pengamat menilai majunya Ahok akan kembali memunculkan isu SARA. PDI Perjuangan pun diprediksi tidak akan mengusung Ahok. Jadi suka senang tidak senang ketika keduanya maju gitu berhadap-hadapan, maka isu SARA itu akan muncul lagi. Masyarakat yang sudah adem gitu, yang sudah damai, aman gitu ya, lalu akan muncul lagi isu SARA itu. Oleh karena itu saya meyakini PDIP tidak akan mendorong Ahok. Selain Ahok, PDI Perjuangan juga telah menyiapkan sejumlah tokoh internal untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah Andika Perkasa. Bahkan PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan menduetkan Anies dengan Andika. Untuk mengusung calonnya, PDI Perjuangan tidak bisa maju sendiri, lantaran saat ini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi. Sebagai informasi, partai politik harus memiliki paling sedikit 22 kursi di DPRD Jakarta untuk mengajukan calonnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kantongi rekomendasi 7 partai, duet Khofifah Emil Dardak semakin kokoh di Jawa Timur. PDI Perjuangan dan Nasdem bersiap bentuk poros baru untuk lawan Khofifah. Peta politik Jawa Timur kemungkinan akan memunculkan dua poros. Pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak menjadi calon terkuat di Pilgub Jawa Timur. Saat ini keduanya telah mengantongi surat rekomendasi dari 8 partai, diantaranya Partai Perindo, P3, Demokrat, PAN, Gerindra, PSI, Golkar, dan PKS. Sementara PDI Perjuangan berencana akan mengajukan calon dari internal partai. Nama Tri Risma hari ini hingga Pramono Anung disebut-sebut akan maju menjadi lawan pasangan Khofifah Emil Dardak. Bahkan PDI Perjuangan berencana bekerja sama dengan Nasdem untuk mengusung pasangan sendiri. Saat ini pasangan Khofifah Emil Dardak telah mengantongi 62 kursi. Sementara bila PDI Perjuangan dan Nasdem bersatu akan mendapatkan 31 kursi. PKB hingga kini belum memastikan dukungannya dalam kontestasi pilkada. Namun PKB yang memiliki 27 kursi DPRD bisa mengajukan calonnya sendiri. Sebagai informasi, untuk mengajukan calon diperlukan minimal 20% kursi DPRD atau 24 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka baru kasus dugaan korupsi terkait tata kelola emas seberat 109 ton di PT Antam pada tahun 2010-2021. Para tersangka merupakan pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengelolaan dan juga pemurnian logam mulia PT Antam. Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka baru dan melakukan penahanan paksa. 2 tersangka ditahan di rumah tahanan negara, sementara 5 tersangka lainnya ditetapkan sebagai tahanan kota karena alasan kesehatan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka yang merupakan mantan General Manager UB PPLM dari berbagai periode, yakni TK, HN, DM, AH, MAA, dan juga ID. Tanggal 18 Juli 2024, tepatnya hari Kamis, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap 7 orang saksi. Para saksi diperiksa sejak tadi pagi secara maraton dan ditemukan ada bukti permulaan yang cukup bahwa terhadap 7 orang saksi ini memiliki keterkaitan dan peranan yang kuat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini.
Terima kasih Anda masih di Sindo Today pemirsa. Ratusan orang menggelar demonstrasi di halaman Balai Kota Depok terkait kekisruhan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024. Ya, masa menuntut dibukanya optimalisasi agar lebih banyak siswa yang dapat masuk ke sekolah negeri tanpa terbebani biaya yang mahal. Demonstrasi ini menyoroti masalah PPDB yang mengakibatkan banyak siswa tidak dapat bersekolah di sekolah negeri meski jarak rumah mereka sangat dekat dengan sekolah. Selain itu, terdapat 51 siswa SMP yang pengumuman penerimaannya di beberapa SMA negeri di Depok dibatalkan karena diduga terlibat kecurangan markup nilai rapor. Masa mendesak Wali Kota Depok untuk segera mengirim surat ke Provinsi Jawa Barat agar melakukan optimalisasi. Tujuannya agar anak-anak dapat masuk ke sekolah sesuai kemampuan finansial orang tuanya. Optimalisasi yang dimaksud adalah membuka peluang bagi siswa-siswa yang tidak mampu bersekolah di swasta untuk masuk ke sekolah negeri tanpa terbebani biaya yang mahal. Permasalahan apa sih Bang teman-teman? Ya kalau tahun yang lalu itu kan optimalisasi kan dibuka. Artinya apa? Ini menampung siswa-siswa yang memang nggak mampu sekolah di swasta yang bayarnya mahal, ditampung di negeri, benar nggak? Seperti itu. Nah ini tahun ini kenapa? Mereka tidak melihat itu. Justru di sini kami seolah-olah jadi korban kepentingan politik antara PJ Gubernur dengan Menteri Pendidikan. Kasno menyebutkan, kekisruhan PPDB tahun ini diduga terjadi karena konflik politik antara PJ Gubernur Jawa Barat dengan Mendikbud. Optimalisasi yang dimaksud adalah membuka peluang bagi siswa-siswa yang tidak mampu bersekolah di swasta untuk masuk ke sekolah negeri. Kekurangan sekolah negeri, baik SMP maupun SMA di Kota Depok, menyebabkan banyak anak kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. 51 peserta didik baru dianulir karena pencucian nilai rapor di Depok, Jawa Barat. Mereka berasal dari satuan pendidikan yang sama, yaitu SMPN 19 Depok yang mendaftar di beberapa SMA negeri. Modusnya dengan memanipulasi nilai di buku rapor. Namun kecurangan itu teridentifikasi Dinas Pendidikan karena nilai yang tercantum berbeda dengan nilai di e-rapor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meminta Pemkot Depok dan Kemendikbud untuk memeriksa petugas di SMPN 19 Depok, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan wali kelas hingga operator. Terkait dengan sekolah asal, Kemdikbud dan kami juga sudah meminta Pemkot Depok melalui Inspektorat dan Disdik Kota Depok untuk menindaklanjuti pembinaan sekaligus pemeriksaan terhadap sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya, guru, wali kelas maupun operator di SMP yang diduga ada cuci rapor. Selain di Depok, Pemprov Jabar juga menemukan kasus serupa di Sumedang dan Kota Bandung. Dengan temuan tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Barat telah menganulir 54 peserta didik baru meski sudah dinyatakan lolos di PPDB tahap 2. Dari Bandung dan Depok, Jawa Barat, Ervan David, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, warga terpaksa beralih beli minyak goreng curah karena minyak kita sulit didapati dan juga dijual mahal, mencapai Rp17.000 per liter. Hampir semua lapak pedagang kebutuhan pokok di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat tidak menjual minyak goreng kemasan bersubsidi. Para pedagang hanya menjual minyak kemasan lain dan minyak curah. Pedagang mengaku sudah hampir 1 bulan tidak menerima pasokan minyak kita. Jika ada, mereka menjual dengan harga Rp17.000 per liternya. Akibat langkanya minyak kita, banyak pembeli beralih ke minyak curah. Namun kini harga minyak curah juga ikut naik dari semula Rp17.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Ya susah waktu itu. Kecewa? Kecewa? Kecewa. Oh gitu. Jadi selain susah, mahal juga harganya? Mahal. Langka. Ini kenapa Bu penyebabnya? Nggak tahu ya. Oh gitu. Kenapa itu? Pak, kalau ada ini waktu ada jual berapa Pak minyak kita? Jual 17.000. 17.000. Terus sekarang kalau naik? Paling 18.
Kelangkaan minyak kita juga terjadi di Jakarta. Di Pasar Johar Baru, minyak kita hanya tersedia untuk varian 750 ml yang dijual Rp16.000 dan 2 liter yang dijual seharga Rp32.000. Tidak adanya stok minyak kita varian 1 liter membuat masyarakat memilih minyak curah karena masih ekonomis. Pedagang mengaku stok habis dari pihak distributor pasca pemerintah umumkan akan menaikkan harga eceran tertinggi HET minyak subsidi menjadi Rp15.700 per liter. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menggelar pesta perceraian, pria asal Pringsewu, Lampung ini justru dilaporkan oleh seorang wanita yang mengaku istrinya ke Polda Lampung. Wanita tersebut mengaku masih sebagai istri sahnya dan melaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan melanggar Undang-Undang ITE. Didampingi tim kuasa hukumnya Natalia Diah Ayuning Tias, warga Pringsewu, Lampung, melaporkan Rian Maulana, pria yang viral karena menggelar hajatan perayaan perceraian yang tak lain adalah suaminya sendiri. Rian dilaporkan ke Mapolda Lampung. Natalia menyatakan masih berstatus sebagai istri sah Rian Maulana dan belum ada keputusan hukum tetap pada perceraian dengan Rian. Pada laporannya ini, Natalia melaporkan suaminya dalam perkara pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE terkait penyebaran video hajatan perceraian di akun media sosial milik suaminya itu. Natalia menegaskan bahwa laporan tersebut didasari oleh tuduhan yang merugikannya, terutama setelah pesta perceraian yang digelar secara publik. Natalia juga mengungkapkan bahwa pernikahannya dengan Rian Maulana baru berlangsung sekitar 3 bulan. Dan konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka hanyalah masalah kecil yang merupakan bagian dari proses penyesuaian diri. Kami sudah bercerai secara sah, mungkin saya tidak masalah ya, tapi kan kami masih suami istri secara sah negara begitu, dan lumayan membuat keluarga dan beban mental untuk saya, beban moral pastinya, tapi ya sedang kami usahakan untuk cepat selesailah masalahnya. Jadi terkait dengan isu-isu viral yang luar biasa saat ini, pesta perceraian yang sangat-sangat memantau lah khalayak ramai netizen, jelas-jelas kenapa, karena memang Mbak Natalia ini masih istri sah daripada saudara Rian. Jadi kami rasa dengan kegiatan tersebut itu sudah melakukan pencemaran ataupun tuduhan yang diduga dilakukan oleh saudara Rian, sementara Mbak Natalia ini masih istri sahnya. Konflik rumah tangga Natalia dan Rian terjadi setelah terlapor mengeluarkan talak bercerai dengan pelapor. Keduanya yang baru menikah selama 5 bulan tersebut kemudian hidup berpisah. Perpisahan mereka jadi banyak perbincangan setelah terlapor kemudian menggelar hajatan merayakan perceraian. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, wisata hutan pinus di lereng Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah menjadi magnet liburan bersama keluarga. Ya, wisatawan bisa rekreasi sambil menginap di tenda atau camping dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang asri. Penat dengan suasana hiruk-pikuk perkotaan, camping di hutan pinus di lereng Gunung Slamet bisa menjadi pilihan. Di wisata Lembah Asri Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah ini dijamin menawarkan kesejukan dan ketenangan. Lantaran terdapat hutan pinus dengan udara yang segar serta pemandangan alam yang indah. Untuk bisa bermalam di sini, tidak perlu repot karena pengelola sudah menyediakan semua perlengkapan camping sampai dengan 150 tenda. Ada pula penginapan cottage unik berbentuk gentong kayu. Jumlahnya ada 3 bangunan berjejer dengan view Gunung Slamet. Satu cottage berisi 1 kamar lengkap dengan kamar mandi dan teras depan. Itu memang seninya beda, ngajarin anak dekat dengan alam. Ya pokoknya biar deket sama alam lah. Iya, lebih asik. Adem, lebih asik, lebih seru lah. Lebih itu ya. Ya seninya beda lah. Tidak hanya untuk tempat menginap, di sini juga terdapat wahana Dinoland dengan berbagai miniatur dinosaurus, taman salju, hingga kolam renang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan.